Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk karunia iman yang memberi menang, yang mengalahkan maut. Bawalah kami makin dekat ya Tuhan, setiap hari kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan lebih dekat dan berani memikul salib. Tuhan, berkatilah kami. Apa yang dipersiapkan manusia, Tuhan, Engkau jauh melampaui segalanya. Karya Tuhan yang bekerja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, Shalom. Jemaat GKRI Kelapa Gading, terkhusus juga Gembala Sidang ya, yang dikasihi Tuhan. Awalnya saya membaca Lukas pasal 15 adalah pasal yang menarik ya. Jadi kalau saudara membuka apabila ibu bapak membuka Lukas pasal 15 itu ada cerita yang menarik di situ ya. Tapi perikop yang kita bahas pada hari ini terdapat dalam Lukas pasal 14. Ternyata pasal 14 juga saya melihat setelah membaca saudara ya, dan berpikir berulang-ulang atas anugerah Tuhan, saya melihat sesuatu yang menarik juga di dalamnya itu ya. Nah, Lukas 14 dan 15 adalah dua bagian dalam Injil Lukas yang menarik untuk kita perhatikan ya pada hari ini. Saya akan mulai dulu dengan Lukas pasal 15 sebagai konteks tetangga ya, dari Lukas pasal 14. Saudara boleh lihat Alkitabnya. Saudara, Lukas pasal 15 itu berisi perumpamaan tentang yang hilang. Dimulai dari perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, ditutup dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang hilang dan ditemukan kembali itu menjadi tema keseluruhan dari Lukas pasal 15. Gampang gitu ya. Karena gampang melihatnya. Pertanyaan saya adalah ketika mempesan itu adalah bagaimana dengan Lukas 14? Lukas 14 berbicara tentang apa? Nah, mari kita perhatikan dulu kisah-kisah yang tertulis dalam Lukas 14 ini, dan bersyukur sudah minggu-minggu lalu sudah dibahas juga saudara ya. Jadi yang pertama, kalau saudara perhatikan Lukas 14, ada kisah penyembuhan orang yang sakit busung air di hari Sabat di sebuah perjamuan di mana Yesus diundang. Lalu ada ajaran Yesus ketika melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan yang di depan. Lalu ada ketiga adalah perkataan Yesus kepada orang yang mengundang dia. Yesus memberi nasihat siapa yang sebaiknya diundang. Lalu yang keempat adalah perumpamaan yang diceritakan Yesus ketika salah seorang dari tamu-tamu berseru, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Perumpamaan Yesus itu sendiri berkisah tentang orang-orang yang berdalih atas undangan perjamuan besar. Nah, saudara-saudara, keempat kisah itu ada dalam satu setting. Kalau istilah drama begitu ya, ada dalam satu setting yang sama, yaitu settingnya adalah ketika Yesus diundang makan di rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Itu empatnya.
Membaca keempat kisah dalam Lukas 14 itu, yang pertama sebelum masuk kepada kita dan membaca perikop bahasan kita minggu ini, Lukas 14 ayat 25 dan sampai 34, saya tambahkan di sini ya. Saya berpendapat bahwa yang ditulis oleh Lukas pada pasal 14 seluruhnya itu berkisah tentang hal yang seharusnya dikerjakan atau dilakukan. Saya ulangi saudara-saudara, jadi Lukas 14 berbeda ya dan menarik dengan 15. Kalau 15 tentang yang hilang dan ditemukan, maka Lukas 14 berbicara tentang hal yang seharusnya dikerjakan atau dilakukan. Saya akan merunut satu-satu ya saudara. Penyembuhan di hari Sabat saudara-saudara di tempat undangan menceritakan tentang kebaikan yang seharusnya dilakukan meskipun hari itu adalah hari Sabat. Atau bisa saya katakan begini, yang seharusnya dilakukan pada hari Sabat adalah kebaikan, bukan sekadar legalitas aturan. Tentang pencarian tempat duduk yang utama, pengajaran Yesus menyingkapkan bahwa yang seharusnya dilakukan dalam hal kehormatan adalah kerendahan hati. Kehormatan itu bukanlah dicari atau direbut, tetapi harus diberikan. Yang harus dilakukan semua orang adalah kerendahan hati. Sebab siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara mesti baca itu ya. Saya meringkasnya ya. Kepada orang yang mengundangnya, Yesus memberikan sebuah pertimbangan yang tidak biasa, ya. Sebab pertimbangan di dalam kita ini ya, di dalam mengundang seseorang, ya kita mengundang biasanya adalah kedekatan, ya jarang kita mengundang orang yang gak dekat sama kita ya, atau kenamaan, ya jadi kita senang mengundang orang-orang kenamaan. Yesus memberikan pertimbangan yang tidak biasa. Jadi pertimbangan bahwa yang seharusnya diundang adalah orang-orang yang tidak mungkin membalas kebaikan yang kita lakukan, yaitu mengundang balik. Sebuah kebaikan yang tidak terbalaskan akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudara, menjawab ungkapan spontan seorang tamu tentang berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah, Yesus menegaskan sebuah ironi, di mana respon yang seharusnya tidak ditemukan. Ungkapan itu sendiri benar, ungkapannya benar. Berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah, itu benar. Tetapi Yesus mengungkapkan sebuah ironi, yaitu sebuah respon yang diterima tidak seharusnya. Orang-orang yang menerima undangan justru memberikan alasan-alasan yang bahkan kalau kita telusuri, alasan-alasan itu bisa kita sebut, kita katakan nggak masuk akal. Saya baru beli lembu, ya. Saya mau ke ladang, padahal itu malam-malam. Ya. Saya baru menikah, begitu. Ini adalah sebuah ironi dari respon yang seharusnya terjadi, yang seharusnya dilakukan adalah oleh para penerima undangan adalah memberi respon sukacita atas undangan yang diterima. Sesuai dengan kalimat itu, berbahagialah orang yang diundang ya. Karena kenikmatan perjamuan itu telah tersedia, tetapi yang didapat justru adalah respon negatif dengan berbagai alasan yang mereka buat. Nah, saudara-saudara, masuk sekarang kepada perikop kita hari ini,
ya yang ada dalam konteks dekatnya, yaitu Lukas 14 yang berkisah tentang yang seharusnya. Apa sih isi Lukas 14 ayat 25 sampai 34? Nah, saudara, pertama, Lukas 14 25 sampai 33 adalah sebuah kesatuan sandwich. Saudara, saya tidak bacakan Lukasnya, nanti saya bacakan ya, tapi saudara lihat Alkitabnya, mudah-mudahan saudara ingat semua ceritanya itu ya. Itu adalah sebuah kesatuan sandwich yang bagus. Dibuka dengan perkataan Yesus, ditutup kembali dengan pernyataan Yesus. Di tengah-tengahnya ada dua ilustrasi yang tadi saudara baca itu. Ya, ilustrasi diberikan sebagai penegasan. Nah, saya perjelas demikian sandwichnya ya. Saya bacakan dulu pernyataan Tuhan. Lukas 14 ayat 25 sampai 27 tertulis demikian. Pada suatu kali banyak orang mengikut Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Itu perkataan Yesus yang membuka. Setelah dua ilustrasi itu, ini perkataan Yesus yang menutup. Lukas 14 ayat 33 berbunyi, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Dalam pernyataan Tuhan Yesus itu ada tiga kali diulang, repetisi. Tidak dapat menjadi muridku. Saudara, di antara dua pernyataan pembuka tadi dan penutup itu terdapat dua ilustrasi yang memberi penegasan. Saya bacakan ulang yang saudara sudah baca tadi. "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan.' Lalu ilustrasi yang kedua yang saudara sudah baca, saya bacakan ulang Lukas 14 ayat 31-32. "Atau raja manakah yang kalau mau maju pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang akan mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat pendamaian." Saudara, perikop bahasan kita hari ini meskipun terdapat dalam pasal 14, tetapi ada dalam setting yang berbeda ya. Settingnya bukan di tempat perjamuan, tetapi di perjalanan. Ketika orang banyak mengikut Yesus, maka Yesus berpaling dan ia memberi penjelasan kepada mereka dengan dua ilustrasi. Tapi masih dalam satu konteks menurut saya ya, yaitu konteksnya yang seharusnya ya. Apa sih poinnya gitu ya. Jadi apa nih poinnya nih hari ini? Jemaat GKRI Gerabak Gading yang dikasih Tuhan ya. Saya berpendapat bahwa Tuhan mengajar kepada orang banyak yang mengikutinya tentang apa yang seharusnya mereka lakukan sebelum mereka mengikut Dia. Apa yang seharusnya dilakukan sebelum kita mengikut Dia. Dua ilustrasi itu memberi penegasan. Bila ada seorang ingin membangun menara, maka hal yang seharusnya ia lakukan sebelum membangun menara adalah membuat perhitungan anggaran. Anggaran yang cukup dengan segala pertimbangan yang matang agar ketika ia sudah meletakkan fondasi, dia bisa menyelesaikan sampai kepada atas, topping up begitu.
Jangan sampai terjadi sudah letakkan fondasi, berhenti tekan jalan. Demikian juga seorang raja yang dalam kondisi akan berperang sudah seharusnya membuat pertimbangan yang matang sebelum ia maju berperang. Apakah ia akan mampu bertahan ketika musuh datang dengan kekuatan yang lebih besar dari yang ia miliki? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi apa seharusnya yang dilakukan orang-orang sebelum mereka mengikut Yesus? Saya ulangi perkataan Tuhan Yesus. Jika seorang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa maksudnya? Saya ulangi lagi juga perkataan Tuhan Yesus. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang sebelum mengikut Tuhan? Satu, kata membenci. Saudara, kata membenci adalah sebuah hiperbola. Itu bukan harafiah. Sebab Yesus sendiri menghormati ibunya, mengasihi ibunya sampai akhir hidupnya di atas kayu salib. Yesus Tuhan kita juga tidak mengajar kita untuk bunuh diri, tidak menyayangi nyawa kita, tidak. Kita seharusnya menyayangi nyawa kita sendiri. Sebab itu adalah pemberian Tuhan, titipan. Tidak ada kita yang berkuasa atas nyawa kita. Itu bukan kepunyaan mutlak. Bagi saya kata membenci itu menunjuk satu perubahan hati. Saya ulangi. Kata membenci itu menunjuk kepada perubahan di dalam hati. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Ketika seseorang itu mau mengikut Tuhan, ada perubahan susunan di dalam hatinya, ada perubahan konstelasi orang-orang terkasih, bahkan diri sendiri di dalam hatinya. Ini sama seperti seorang yang jatuh cinta. Saudara-saudara, kalau punya anak, ya, waktu anak masih kecil, di dalam hatinya ada siapa? Ada mami lah, ada papinya. Mami, jangan pergi, saya mau sama mami, begitu ya kan? Betul gak? Papi pulang gitu ya, udah gede, papi kenapa pulang? Gitu ya. Ya, beda dah ya. Ya. Kalau masih kecil, papi kapan pulang? Telepon gitu ya, papi kapan pulang? Udah gede, di dalam konstelasi hatinya ada teman-teman, ya kan? Apalagi kalau dia sudah jatuh cinta, berubah tuh konstelasinya. Nah, saudara, perkataan Tuhan dapat saya ucapkan demikian. Jika seorang tidak ada perubahan di dalam hatinya, tidak ada perubahan konstelasi di dalam hatinya, ia tidak dapat menjadi muridku. Hati manusia, hati kita itu begitu luasnya dan seluruhnya ada tempat duduk bagi semua orang yang kita kasihi. Tetapi ada satu tempat yang paling khusus. Di situ Tuhan kita ada bertata. Jika di dalam hatimu dan saya tidak ada perubahan konstelasi, saudara-saudara, Tuhan bilang dia tidak dapat menjadi muridku. Dua, kata melepas.
Tuhan berkata, jika seorang demikian pula halnya dengan tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kata melepas itu memberikan penegasan apa yang seharusnya diperbuat, yaitu perubahan di dalam hati, yaitu dalam kurung membenci, hiperbola ya saudara. Itu nampak di luar dalam tindakan melepas apa yang selama ini dia pegang erat-erat, yaitu segala harta milik kesayangannya. Saudara, saya mungkin sering udah pernah ngomong di sini ya, tapi saya kaget juga ini jemaat saya ngomong begitu ya. Saya tuh ngajarinnya begini dulu. Kalau kita makin tua, kita tuh mesti makin lepas. Saudara mengerti maksud saya? Kalau kita masih muda, yang ini punya saya, yang ini punya saya, yang ini punya saya. Tapi saudara makin tua, saudara nggak boleh begitu. Saudara harus makin apa? Melepas. Kenapa? Saudara mau pergi kan? Bayangkan saudara, kalau saudara mau pergi, saudara makin berat perginya. Berat. Pak belum tentu Pak begitu. Orang ya Pak, kalau udah mau jatuh nih ya, dia makin pegangan berat. Gimana dia mau lepas? Benar juga saudara ya. Makin tua orang merasa makin mau jatuh kan. Dia bukannya mau lepas dong. Dia makin pegangan. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala yang miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara, segala harta milik yang begitu menguasai kita, menghalangi kita dari kekasih kita. Saudara-saudara tahu belakangan ini kasus ini ya. Kasus ini yang tiap hari di radio terus gitu. Itu menggambarkan betapa uang itu telah menjerat manusia, mengubah hati manusia. Bahkan yang dulunya anak-anak Tuhan terjerat, terseret ke dalam berbagai-bagai kejahatan. Itu akar segala kejahatan betul-betul adalah cinta uang. Sekali lagi saudara-saudara, tiap-tiap orang di antara kamu termasuk saya, jika tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Beratnya, berat. Tapi mama saya Pak, dia sudah siapin Pak. Jadi sebelum meninggal dia sudah kasih satu, ini buat si ini buat si ini buat si ini. Dia udah siapin Pak. Betul. Dulu saya punya Taima ya. Taima umur 90 meninggalnya. Taima itu nenek di atasnya lagi ya. Jadi nenek buyut ya. Saya senang kalau Taima datang, karena Taima selalu kasih angpau. Saya kecil lah suka angpau ya saudara ya, kita kecil ya. Dan yang saya paling ingat ya kan tuako saya juga udah meninggal. Tuako tuh kasih angpau ke ama, Taima. Terus Taima lihat saya, gua udah nggak perlu gitu ya. Ini Saleh datang sini. Wah saya seneng banget saudara. Tapi itu Taima. Taima bukan orang Kristen. Taima makin tua, makin lepas. Hebat saudara. Dia selalu bilang, lu ke put kau. Saya nggak begitu bisa ngomong Hokkien yang bagus saudara ya.
Ya, Taima meninggal tidak percaya Tuhan. Tapi dia bisa melepaskan. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Kata melepas, saudara. Yang ketiga, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, menurut saya ini yang ultimate dari apa yang seharusnya kita lakukan sebelum kita mengikut Tuhan. Dua ilustrasi itu menegaskan. Orang yang bangun menara itu harus melakukan perencanaan. Raja yang mau berperang itu harus membuat pertimbangan, harus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini yang ketiga. Itu ada di dalam Lukas 14, 25 sampai 34. Jadi saya mengurutkannya begini, saudara. Membenci perubahan dalam hati, melepas segala milik. Setelah melepas itu baru memikul salib. Itu aktif. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Perubahan konstelasi dalam hati tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah tindakan melepas segala ikatan yang memberatkan. Tetapi yang ultimate, saudara, di dalam persiapan kita mengikut Tuhan adalah setelah melepas, ya, adalah kita mengangkat atau mengikat diri kita dengan sesuatu, yaitu salib. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus atau seharusnya memikul salibnya. Berapa banyak sih di antara kita yang hidupnya sukacita meskipun ada sakit. Aduh Pak, saya sakit Pak, sakit. Lalu saya dengarkan keluhan-keluhan orang yang melayanan. Saudara-saudara, memang saya melihat orang-orang yang hidup dan pelayanan sering mengeluh. Padahal mungkin itu adalah salibnya. Itu adalah salibnya. Saudara harus bersukacita sebab itu adalah tanda bahwa saya dan saudara-saudara adalah murid Tuhan. Amin, saudara. Amin enggak? Amin enggak? Mau gak memikul salib? Kok ditanya pada mundur nih semuanya? Bapak Gembala ini pada mundur semuanya ditanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terus sambungannya apa? Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Kita gak menderita banget kok. Benar gak saudara? Tapi keluhannya lebih banyak daripada orang yang menderita. Benar gak? Kita selalu merasa berat gitu. Padahal gak seberat-berat amat gitu. Padahal lagu kita itu menyatakan sesuatu yang lebih dalam. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita betapa seriusnya hal mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan harus dilakukan dengan pertimbangan, dengan kesadaran, dengan penuh kesungguhan. Membenci, melepas, memikul salib. Barang siapa tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, dia tidak dapat menjadi murid Yesus. Tidak dapat.
Garam memang baik. Garam seharusnya asin. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, apalagi gunanya, kata Tuhan. Itu penutup sekali. Dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Camkan itu, saudara-saudara. Demikian sabda Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberi kepada kami kesempatan untuk di hadapan Tuhan kami terus menetapkan hati kami oleh pertolongan Tuhan. Tuhan menilik hati kami. Tuhan menolong tindakan kami. Dan dalam hidup ini, jika di dalam hidup kami ada salib-salib yang harus kami pikul, Tuhan, Engkau memberi kekuatan. Engkau lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwa kami mendapat ketenangan. Berkatilah umat-Mu, teguhkanlah hati umat-Mu. Dan berkatilah kehidupan umat-Mu di dalam mengikut Engkau dengan setia dan sungguh-sungguh. Berkati gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.